Apakah kamu salah satu yang suka nyobain skincare baru, tapi masih bingung gimana cara pakainya, dan juga nanti jadi masalah nggak ya di kemudian hari? Nah, hari ini aku akan kasih tahu tips cara menggunakan skincare yang baru. Jadi nonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi aku mau cerita sedikit sebelumnya. Nah, kan pekerjaan aku memang suka nge-review produk-produk kecantikan, terutama skincare. Jadi memang udah makanan sehari-hari aku untuk cobain produk baru gitu ya, untuk dicobain di kulit aku. Nah, memang pada awalnya aku tuh ngerasain yang tiba-tiba kulit aku tuh jadi bermasalah gitu, karena kan gonta-ganti skincare. Cuman setelah berjalannya waktu, lama-lama aku jadi tahu gimana sih cara menyikapinya supaya aku bisa tetap cobain skincare baru gitu ya. Nah, tapi aku nggak mengalami kulit yang bermasalah. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman pribadiku. Hopefully memang membantu buat teman-teman yang memang suka nyobain skincare baru atau tertarik gitu untuk cobain produk yang baru. Yang pertama adalah pastikan produk skincare yang akan kalian cobain itu memang cocok dan sesuai dengan tipe kulit kalian serta kebutuhan kalian. Jadi aku udah pernah bikin video tentang basic skincare, gimana cara menentukan tipe kulit kalian itu seperti apa. Nah, di sana juga aku jelasin itu kenapa pentingnya supaya tahu jenis kulit kita tuh apa. Nah, itu karena kalau misalnya kita menemukan produk yang sesuai dengan jenis kulit kita, itu biasanya minim masalah gitu ya, minim reaksi kulit yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Jadi, untuk kulit yang kering, menggunakan produk yang baik untuk kulit kering. Sebaliknya juga untuk kulit yang berminyak, nah baik menggunakan produk yang khusus untuk kulit berminyak. Jadi ini adalah langkah yang paling awal dan menurut aku paling penting karena yaitu tadi menghindari masalah di kemudian hari. Lalu tips yang kedua adalah menggunakan hanya satu skincare saja atau satu produk skincare yang baru ini yang kalian akan coba dalam rangkaian skincare kalian. Jadi gini, kalian tuh kalau misalnya lagi mau cobain satu produk, jangan sekali-kali tuh nyobain beberapa produk yang baru tuh sekaligus. Itu kenapa? Karena nanti kalau misalnya ternyata ada reaksi kulit atau masalah kulit di kemudian hari, kalian tuh nggak tahu ini penyebabnya gara-gara skincare yang mana nih, karena kalian nyobainnya tuh banyak. Makanya saran aku, kalian tuh sebaiknya misalnya kalian udah punya rangkaian skincare yang biasa kalian pakai ya. Nah, itu misalnya kalian mau cobain face wash baru gitu ya. Nah, kalian cukup ganti face wash yang lama kalian dengan face wash yang baru. Nah, di belakangnya, rangkaian yang lainnya itu gunakan dengan produk yang biasa kalian pakai. Jadi jangan sekali-kali face washnya yang baru, terus kalian juga pakai mungkin serum baru gitu. Itu sebaiknya jangan dilakukan. Kalau nggak mau, ntar ada terjadi masalah. Karena aku sering banget dapat pertanyaan, Kak, kenapa ya kulit aku kok cobain produk ini jadi begini-begini gitu ya. Nah, terus pas aku tanya dan aku tilik lebih lanjut, ternyata dia nyobain beberapa produk dalam sekaligus. Itu aku juga agak bingung gimana cara bantunya untuk menganalisis kenapa, karena ya memang ada dua produk yang dipakai. Kita nggak tahu masalahnya tuh di produk yang mana atau nggak cocoknya tuh di produk yang mana. Lagi pula kasihan juga kulitnya karena dia kan pasti akan mengalami adaptasi ya terhadap produk yang baru. Nah, ini ternyata ada dua produk sekaligus atau lebih sekaligus gitu. Jadinya mungkin dia akan mengalami reaksi kulit. Nah, yang ketiga, nah jangan panik kalau misalnya ternyata ada reaksi. Jadi memang kalau saat menggunakan produk baru itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa pertama langsung cocok gitu ya, langsung gak ada masalah. Yang kedua bisa aja ada reaksi kulit. Nah, reaksi kulit ini kalau menurut aku belum tentu kita tuh gak cocok gitu. Karena menurut aku biasanya yang aku pernah alami itu pas nyobain ternyata ada reaksi, misalnya semacam beruntusan atau mungkin gatal atau kemerahan, itu biasanya aku langsung stop dulu aja. Jadi aku nggak usah panik, pokoknya aku stop aja. Nah, aku fokus ke masalah yang tiba-tiba muncul itu. Nah, yang keempatnya, aku udah stop nih. Aku langsung cari tahu ini kira-kira bagaimana nih cara mengatasi si permasalahan tadi. Mungkin tadi ada beruntusan atau ada yang kulit tiba-tiba kering. Nah, itu aku cari tahu gimana cara mengatasinya. Jadi biasanya sih aku setelah stop, nah aku pakai lagi produk yang sebelumnya aku pakai gitu. Atau aku skip di bagian yang skincare itu, aku tetap pakai rangkaian produk yang lain. Jadi aku tunggu selama beberapa minggu, biasanya seminggu atau 2 minggu, itu supaya kulitnya tuh healing lagi gitu loh, balik ke seperti semula. Jadi sambil healing, aku juga sambil ngebenerin lagi kulit aku. Nah, baru yang kelima, aku biasanya kalau mau nih ya, aku tuh biasanya cobain lagi produknya untuk memastikan apakah kulit aku tuh benar-benar cocok atau enggak. Karena biasanya yaitu tadi di awal itu mungkin aku ada
ada reaksi gitu ya, karena mungkin ada ingredients yang aku baru pernah cobain pakai dan kulit aku agak kaget, jadi dia bereaksi. Tapi mungkin setelah masa tadi healing tadi, dia udah menyesuaikan diri. Nah, aku cobain lagi. Dan itu biasanya lagi-lagi ada dua kemungkinan ya. Bisa aja yang pertama langsung cocok gitu ya, nggak ada reaksi apa-apa. Dan yang kedua ya memang kalau nggak cocok ya akan begitu lagi gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah nggak cocok, aku udah nggak lanjut lagi sih, karena artinya memang produk itu nggak cocok sama kulit aku. Setelah memastikan kalau kulitnya tuh udah cocok dengan produk itu, nah mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian kalian bisa tuh cobain produk yang lain. Jadi tadi balik lagi nggak boleh pakainya sekaligus ya. Nah, satu tips lagi menurut aku, kalau misalnya tadi nih pas pada saat lagi ada reaksi itu, nah kalian jangan panik tadi ya, aku udah bilangin. Terus juga jangan sekali-sekali coba produk lain gitu, produk yang lain untuk mengatasi masalah yang tadi tiba-tiba muncul. Karena kadang kita pernah yang ngalamin, terus tiba-tiba kulit kita misalnya tiba-tiba beruntusan gitu ya, terus akhirnya jadi cepat-cepat cobain produk yang lain gitu ya, yang bisa mengatasi beruntusan. Padahal itu adalah produk yang baru juga kita cobain, belum pernah kita cobain sebelumnya. Nah, itu jangan lakukan seperti itu, karena nanti akan menjadi tambah masalah. Makanya tadi baik lagi, mendingan di stop di rangkaian skincare yang itu, lanjut ke skincare yang lain, ya, atau ya memang didiemin aja gitu, nggak usah diapa-apain. Nah, berdasarkan pengalaman aku sejauh ini sih memang tips yang itu yang bisa aku lakukan dan biasa aku share gitu ke teman-teman yang memang lagi cobain produk skincare baru. Dan selama ini sih sejauh ini aku nggak ada ngerasain masalah sama sekali. Ya selama memang produknya cocok ya biasanya aku cocok, dan kalau enggak ya udah aku nggak lanjutin lagi. Aku nggak denial bahwa nggak mungkin aku nggak cocok. Nggak bisa gitu, karena memang kulit kita tuh nggak bisa bohong, karena memang kalau misalnya itu cocok ya cocok, kalau enggak ya enggak. Nah, makanya intinya itu balik lagi ke nomor 1, tipsnya harus cari yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga tipe atau jenis kulit kalian. Kalau itu dari situ udah dapet ya, itu udah lebih mudah ya untuk menemukan skincare mana yang cocok untuk kalian. Dan kalau misalnya nih ternyata terjadi sesuatu masalah yang kalian nggak bisa kontrol, saran aku segera hubungi bagian yang lebih ahli ya. Kalau aku sih biasanya langsung ke dokter kulit untuk dicek ini kenapa masalahnya, dan juga mungkin ada perlu obat yang harus kalian pakai gitu ya, karena memang lebih ahlinya itu lebih aman. Atau juga misalnya kalian ada masalah gitu pas nyobain produknya, kalian bisa juga info gitu ya ke si produknya atau si brandnya bahwa kalian mengalami hal-hal seperti ini gitu, karena itu kan termasuk keluhan ya, jadi mungkin mereka nanti bisa kasih solusi dan kalian juga bisa akan lakukan. Nah, paling dari aku sih itu aja yang biasanya aku lakukan kalau mau coba produk baru tapi lebih aman lah gitu ya, supaya menghindari masalah-masalah di kemudian harinya. Kalau teman-teman sendiri ada tips lain, mungkin boleh tulis di kolom komentar, aku pengen banget denger tips dari kalian. Dan paling itu aja dari aku, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!